dimulai ketika seorang cowok lagi ngebuka matanya. Kayaknya dia tuh lagi kesakitan banget sampai nangis-nangis gitu. Dan di sekelilingnya banyak orang-orang yang ketawa ngejekin dia. Di depan cowok itu ada seorang pangeran yang mau ngebunuh dia. Sebelum itu, pangeran tadi ngasih cowok tadi satu kali kesempatan buat nyerang dia pakai sihir. Ya udahlah, tuh cowok coba buat nyerang si pangeran. Tapi sihirnya yang keluar tuh lemah banget, Jir. Bahkan buat ngebakar baju si pangeran aja nggak bisa. Si pangeran mulai ngebacot deh. Dia ngomong kalau nggak ada rakyat jelata yang punya bakat sihir. Soalnya mau gimana pun juga garis keturunan tuh yang paling penting. Mau setekun apapun berarti kalau nggak punya bakat dan garis keturunan dari penyihir yang kuat tuh ya nggak bakalan bisa apa-apa. Gitu kata si pangeran. Habis itu giliran pangeran yang nyerang tuh cowok pakai sihirnya. Cowok tadi langsung kena sihir dengan telak. Dia teriak-teriak kesakitan dong. Badannya kebakar sihir si pangeran. Tapi tiba-tiba cowok tadi tuh malah senyum. Dia kagum banget sama kualitas sihir dari seorang bangsawan yang berbakat. Panas dan sakitnya tuh indah banget. Dan di saat terakhirnya, cowok tadi cuma berharap kalau ada kesempatan dia tuh pengen bisa belajar lebih jauh lagi tentang ilmu sihir. Dan pengen menguasai sihir sampai ke level pangeran tadi. Akhirnya cowok tadi pun lenyap jadi abu. Tapi tiba-tiba dia tuh kebangun dikelilingi sama maid-maid cantik yang lagi pada bawa mainan. Mereka kelihatan girang banget waktu ngeliatin dia. Lah, anjir, di mana nih? Kok nih maid gede-gede banget? Apa mereka raksasa jahat? Pikirnya. Gara-gara ketakutan tuh cowok malah pengen nyerang maid-maid tadi pakai sihir buat ngelindungin diri. Tapi pas ngeliatin tangannya, lah, kok kecil banget, Jir? Nah, pas ngeluarin sihir, ternyata kekuatannya tuh gede banget, woi. Sihir apinya tuh sampai ngehancurin tembok kamar kastilnya. Dan ternyata di luar tuh orang-orang lagi ngerayain hari kelahirannya. Nah, dia tuh terlahir lagi jadi pangeran ketujuh dari Raja Saloum. Semua rakyat seneng banget sama kelahiran pangeran baru mereka. Cowok tadi yang baru sadar kalau dia tuh reinkarnasi jadi pangeran langsung kaget banget dong. Beberapa tahun kemudian, orang-orang di kerajaan tuh lagi beraktivitas normal kayak biasanya. Tapi di kerajaan para maid-maid tuh lagi kebingungan nyari-nyari pangeran mereka. Mereka udah nyari kemana-mana tapi nggak ketemu. Ternyata si pangeran tuh emang ngehindarin mereka. Pas mau kabur, dia tuh ketemu sama dua orang pria. Pangeran yang bernama Lloyd itu langsung nyuruh mereka buat diam, biar maid-maidnya tuh pada nggak tahu sama keberadaannya. Si pria yang nggak tahu niatan Lloyd itu malah ngajakin Lloyd buat ikutan berburu dong sama mereka. Tapi Lloydnya udah kabur aja. Terus temen si pria tadi ngomong buat biarin aja lah Lloyd kelakuannya kayak gitu. Soalnya dia kan cuma pangeran ketujuh yang nggak mungkin punya tahta. Jadi ya nggak ada untungnya buat mereka deket-deket sama Lloyd. Tapi si pria ngomong kalau itu pangeran yang spesial. Waktu habis lahir aja dia udah bisa langsung bicara dan baca buku. Bahkan dia bisa ngancurin kastil pakai sihirnya lagi. Pria itu curiga kalau Lloyd itu jangan-jangan adalah reinkarnasi dari bapak sihir paling terkenal yang bernama William Burdock. Tapi kenalannya tuh cuma ngekek aja. Nggak mungkin lah anjir si Lloyd reinkarnasi dari penyihir terkuat itu, kata dia. Tapi yang mereka nggak tahu, si Lloyd ini emang reinkarnasi dari rakyat jelata yang dibunuh sama pangeran dulu dan dia ingat semuanya. Yang nggak dia pahami, kok bisa ya dia tuh reinkarnasi jadi seorang pangeran kerajaan kayak gini? Padahal dulunya dia bukan siapa-siapa loh. Dan ya kayak kehidupan sebelumnya, dia tuh nggak peduli sama jabatan ataupun kekayaan. Tujuan hidupnya tuh cuma satu, yaitu belajar sihir sebanyak yang dia bisa. Nah, karena dia hidup di kastil, jadi dia tuh punya akses buku-buku sihir yang limited edition gitu. Wah, senang banget dong Lloydnya. Koleksi buku-buku sihir di kastilnya tuh bener-bener lengkap banget. Bahkan akademi sihir tempat dia belajar di kehidupan yang lalu aja kalah. Terus pas lagi mau ngebaca salah satu buku sihir, tiba-tiba ada cewek yang ngerebut bukunya. Ternyata dia adalah Silpa, pelatihnya Lloyd. Silpa kesel gara-gara si Lloyd tuh main kabur-kaburan aja. Terus langsung deh mereka cus buat latihan pedang. Si Lloyd itu bisa ngimbangin ilmu pedangnya Silpa. Tapi ya lama-lama Lloydnya kepus. Lloyd ngomong sama Silpa buat apa sih dia butuh latihan pedang? Kan dia cuma pangeran ketujuh yang gak mungkin naik tahta. Silpa ngejawab kalau belajar bela diri itu gak cuma buat pewaris tahta aja. Sebagai keluarga bangsawan udah sepantasnya Lloyd itu mahir buat main pedang. Apalagi udah 3 tahun ini Silpa jadi guru bela dirinya Lloyd. Bahkan ngebikin Lloyd jadi kuat tuh udah jadi tujuan hidupnya si Silpa. Kalau udah gini mah Lloyd udah gak bisa ngebantah lagi. Ya udahlah, daripada latihan sampai malam, Lloyd pun mutusin buat nunjukin sedikit kekuatannya. Mereka ngelanjutin pertarungan pedangnya.
Silva terus sadar kalau lo itu udah makin kuat aja. Yang gak Silva tahu, lo itu pakai sihir buat nge-copy semua gerakannya Silva. Jadi semua gerakan lo itu sama persis kayak gerakannya Silva. Ya Lloyd sadar sih kalau ini emang curang, tapi dia tuh keburu pengen ke perpus buat ngebaca buku. Nah tapi gara-gara fisiknya Lloyd itu beda jauh sama Silva, jadi ya lama-lama Lloyd juga kalah. Terus karena udah kepepet, Lloyd pun main curang lagi. Dia ngegunain sihir pertumbuhan biotik dan peningkatan fisik. Pedangnya jadi tambah panjang dan tangannya jadi makin berotot. Mana dia juga pakai sihir terbang lagi. Dan bener aja, Lloyd jadi bisa ngimbangin Silva. Lloyd yang udah ngerasa di atas angin itu ngeluarin serangan terakhirnya. Tapi sama Silva bisa ditangkis dong. Mana ternyata si Silva tuh tahu lagi kalau Lloyd itu main curang. Dan dia langsung dikalahin Silva dengan mudah. Silva tuh sadar kalau jangkauan pedang Lloyd itu tiba-tiba berubah jadi lebih panjang. Tapi bukannya marah dong. Silva tuh malah seneng banget gara-gara Lloyd bisa sihir kayak gitu. Bahkan Silva makin jatuh hati sama si Lloyd gara-gara bakatnya yang luar biasa. Soalnya Lloyd itu bisa ngegunain 2 mantra sihir sekaligus. Bahkan penyihir kelas istana aja nggak banyak yang bisa kayak gitu. 2 mantra sihir? Yo kata. Ternyata Silva tuh nggak sadar kalau sebenarnya Lloyd pakai 4 mantra sihir sekaligus. Yaitu sihir kopi gerakan sama peningkatan fisik. Kalau Silva tahu bisa-bisa tambah heboh dia. Mending diem aja deh, batin Lloyd. Selesai latihan, Lloyd dimandiin sama Silva bareng-bareng sama pelayan-pelayan ceweknya. Aduh, enak banget gak sih guys? Tapi kayaknya Lloydnya tuh gak suka gitu. Dan dia tuh pengen mandi sendiri aja. Tapi Silva gak ngebiarin hal itu dong. Ntar bukannya mandi, si Lloyd malah baca buku di perpus. Terus tiba-tiba pelayan-pelayan yang lain tuh ngomong, kalau Lloyd nakal, nanti ada iblis di perpustakaan terlarang yang bakal melahap dia loh. Loh emang ada ya? Perpustakaan terlarang? Iblis? Tanya si Lloyd kebingungan. Mereka terus cerita kalau ada mitos. Dulu kerajaan Salom tuh hampir hancur gara-gara tuh iblis. Dan banyak penyihir yang mati untuk menyegel iblis itu di sebuah buku. Nama iblis tadi adalah Grimoire. Silva ngomong kalau buku itu tuh disegel di perpustakaan bawah tanah kastil. Dan itu terlarang buat dimasukin sama orang. Tapi itu kayaknya cuma dongeng doang deh, kata Silva. Lagian mana mungkin ya kan Pangeran Lloyd takut sama cerita kayak gitu. Tapi si Lloydnya udah kelihatan gemeteran, jir. Mereka nyangkanya kalau Lloyd itu lagi ketakutan. Langsung deh, sama pelayan-pelayan tadi Lloyd diajakin bobo di kamar mereka aja kalau takut. Silvanya nggak terima dong. Yang boleh bobo sama Lloyd itu cuma dia doang. Akhirnya ribut sendirilah mereka. Nah, pas mereka lagi berantem, Lloyd diam-diam kabur dari sana. Oh, ternyata Lloyd itu bukan lagi takut. Dia tuh gemeteran gara-gara terlalu senang waktu ngedengar ada perpustakaan terlarang di kastil. Malamnya Lloyd langsung cus buat nyari tuh perpus terlarang. Dia pakai sihir menghilang biar gak ketahuan penjaga. Pas mau masuk ke ruangan bawah tanah, Lloyd ngedengar penjaganya tuh ngomong kalau di dalam perpus terlarang di ruang bawah tanah ini ada sihir yang bisa mengguncang seluruh kerajaan dan iblis kuat yang tersegel. Nah, kan benar ternyata itu tuh bukan mitos. Penjaganya tuh udah pede banget kalau nggak bakalan ada yang bisa masuk ke tuh perpus terlarang. Soalnya pintu masuknya tuh udah disegel sama 10 penyihir terkuat. Jadi nggak bakal ada lah yang bisa ngehancurin segelnya. Tapi ternyata sama Lloyd nggak sampai sedetik aja udah hancur, jir. Walawe, emang OP parah nih MC Tik 1 ini. Pas masuk ke tuh perpus, Lloyd kagum banget dong. Soalnya ada banyak buku-buku sihir kuno yang belum pernah dia lihat. Dia terus nyesel, kok bisa-bisanya baru tahu ada ruangan kayak gini di kastil. Langsung deh dia explore tuh perpus. Terus pas lagi asik-asiknya baca buku sihir, tiba-tiba ada buku yang terbang sambil ketawa-ketawa. Dan keluarlah kepala iblis yang kesegel dari buku itu. Waktu ditanyain sama Lloyd, dia ngomong kalau namanya tuh Grimoire. Walah, kayaknya nih buku yang disebut sama pelayan-pelayan deh. Grimoire kagum banget kalau Lloyd tuh bisa ngebuka segel perpus tadi. Ya udahlah, sekalian Grimoire tuh minta dilepasin segelnya sama Lloyd. Ntar kalau Lloyd mau, dia tuh bakalan dikasih emas banyak banget sama Grimoire. Alah, tapi Lloydnya tuh tahu kalau emas tadi cuma dibikin pakai sihir doang. Dan sihir kayak gitu mah gampang banget. Lloyd juga bisa. Mana emas bikinan Grimoire tuh kualitasnya rendah banget lagi. Grimoire langsung panik dong waktu triknya ketahuan. Lagian abis selesai baca-baca, Lloyd juga bakalan nyegel ulang perpusnya kok. Dia gak bakal ngebiarin iblis berbahaya Grimoire keliaran di kerajaan. Nah, terus mulailah Grimoire coba buat ngebujuk Lloyd.
Dia ngomong kalau dia tuh nggak punya masalah sama orang-orang sekarang. Gara-gara kan dia udah disegel ratusan tahun yang lalu. Jadi dia tuh janji nggak bakalan bikin kacau kalau udah bebas. Tapi ya, Lloyd tetap nggak percaya lah dan ogah banget buat ngelepasin Grimoire. Wah, makin panik lah Grimoire. Terus dia tuh ngomong kalau dia tuh bakalan ngajarin Lloyd sihir kuno kalau dia mau ngelepasin Grimoire. Yaitu sihir yang udah hilang ratusan tahun yang lalu. Wah, Lloyd yang emang maniak sihir tuh langsung tertarik dong. Apalagi Grimoire ngomong kalau Lloyd tuh punya bakat sihir yang gede banget. Ya udahlah, Lloyd langsung ngebuka segelnya Grimoire. Giliran udah dibukain, Grimoire-nya jadi sombong banget dong. Pas Lloyd nagih buat diajarin sihir, Grimoire-nya malah nyerang Lloyd pakai sihir Actis Obscuranya. Dan niatnya tuh buat ngebunuh Lloyd, bukannya ngajarin. Tapi ternyata sihirnya tuh nggak mempan, guys. Lloyd pakai sihir Keka yang kuat banget. Dan dia tuh nggak kelihatan kaget udah diserang sama Grimoire. Malahan Lloydnya kagum banget sama sihir itu. Lloyd pun minta Grimoire buat nunjukin sihirnya sekali lagi. Mana mintanya pakai wajah mengundang lagi. Aduh, nih MC cowok apa cewek sih? Bingung aku. Gara-gara ke-trigger, Grimoire langsung nyerang Lloyd lagi pakai kekuatan penuhnya. Bukannya terluka. Lloyd malah menganalisa sihir Grimoire tadi. Terus Lloyd juga penasaran gimana rasanya kalau kena sihir itu secara langsung. Alah, dicobain beneran dong sama Lloyd. Ya walaupun cuma jarinya aja yang kena. Lloyd pun jadi makin kagum sama sihir si Grimoire itu. Kata Lloyd, sihir ini tuh sangat menyakitkan tapi juga indah. Habis itu Lloyd langsung minta Grimoire buat ngeluarin sihirnya yang lain lagi. Makin ngamuk lah si Grimoire. Dia langsung ngeluarin kepala kedua dan ngeluarin sihir ultinya. Sihir ini ngegabungin dua mantra jadi satu. Tapi lagi-lagi sihir itu tuh nggak mempan buat Lloyd. Malahan Lloyd jadi makin kelihatan kagum sama sihirnya Grimoire. Anjing, anak macam apa sih ini? Pikir Grimoire. Habis itu tiba-tiba Lloyd ngeluarin sihir Kekai yang banyak banget. Dikiranya Grimoire, Kekai tadi tuh buat ngehalangin dia buat kabur. Tapi enggak dong. Lloyd ngeluarin sihir Kekai itu buat ngelindungin kastil dan barang-barang yang ada di sana. Biar pas Lloyd ngeluarin sihir, kastilnya tuh nggak ikutan hancur. Kayaknya dia tuh udah trauma gara-gara pernah ngancurin kastil waktu bayi dulu. Terus Lloyd ngomong dong sama Grimoire, kalau kali ini giliran Grimoire buat nunjukin skill pertahanan yang dipunyainya. Tapi sekali serang aja si Grimoire langsung KO dong. Dia bingung banget. Siapa sih bocil satu ini? Kok OP banget, Jir? Habis ngalahin Grimoire, Lloyd pun pakai sihirnya buat ngebenerin barang-barang yang hancur di perpus tadi. Ngeliat sihir itu, gantian Grimoire yang kagum. Dia langsung manggil Lloyd dengan sebutan Tuan. Bahkan waktu ditoel-toel sama Lloyd, si Grimoire ini juga nggak berani ngelawan. Lloyd baru sadar kalau iblis tuh nggak bisa dibunuh pakai sihir. Jadi bisa nih kayaknya buat ngetes kekuatan sihir. Waduh, Grimoire langsung ngeri banget dong. Masa dia mau dijadiin kelinci percobaan? Nah, biar nggak disiksa sama Lloyd, Grimoire pun langsung ngaku kalah. Dan bersumpah bakalan jadi familiarnya si Lloyd. Ya udahlah, Lloyd pun setuju. Lloyd nyuruh Grimoire buat berubah jadi wujud yang lebih kecil. Soalnya penampilannya sekarang tuh terlalu menonjol. Takutnya orang-orang pada ngeri.